Kemudian pendidikan agama Islam, religiositas dan resiliensi ini ya yang pertama pendidikan agama Islam bertujuan untuk menanamkan kebiasaan baik pada generasi muda umat Islam agar menjadi generasi yang berkarakter unggul. Oleh karena itu pembelajaran agama Islam sangat mungkin untuk membantu seorang santri memiliki resiliensi yang baik. Eh, Pembelajaran pendidikan agama Islam dapat berpengaruh secara langsung terhadap resiliensi santri. Ini menurut penelitian oleh beberapa peneliti sebelumnya, diantaranya Haruni tahun 2019. Kemudian menemukan bahwa semakin aktif seorang peserta didik dalam pembelajaran pendidikan agama Islam, maka semakin tinggi nilai religius yang dimilikinya. Terdapat pula penelitian-penelitian lain yang menemukan bahwa religiositas mempengaruhi resiliensi seseorang, khususnya di pondok pesantren. Dalam konteks ini akan dikembangkan di Kabupaten Sorong. Oleh karena itu, pembelajaran pendidikan agama Islam dianggap memiliki peran dalam meningkatkan sikap religius dan resiliensi santri di pondok pesantren. Kemudian hipotesis penelitian ini yang nanti akan menjawab penelitian kuantitatifnya, yaitu pertama, tidak terdapat pengaruh antara variabel X dengan Y atau sikap religius dan resiliensi, sedangkan yang kedua, terdapat pengaruh antara variabel X atau religius terhadap variabel Y, yaitu resiliensi santri. Untuk metode penelitian ini menggunakan desain penelitian mix method, yaitu menggabungkan antara penelitian kuantitatif dan kualitatif. Yang pertama, metode kualitatif dilakukan untuk mengeksplorasi metode pembelajaran pendidikan agama Islam yang digunakan di pondok pesantren yang berlokasi di Kabupaten Sorong, serta kontribusinya dalam mengembangkan sikap religius dan membentuk resiliensi santri melalui observasi, wawancara, dan dokumen. Kemudian yang kedua, metode kuantitatif ini dilakukan untuk membuktikan hipotesis, yakni ada atau tidaknya dan seberapa besar pengaruh sikap religius terhadap resiliensi santri di pondok pesantren yang berlokasi di Kabupaten Sorong melalui nanti ada penyebaran skala. Kemudian populasi dan sampel pada penelitian inilah santri yang berada di pondok pesantren Kabupaten Sorong. Di antaranya yang saya cantumkan di proposal itu ada Pondok Pesantren Nurul Yakin, Pondok Pesantren Modern Al Ghuraba, kemudian Pondok Pesantren Radatul Hufaz, dan Ma'had Bilal bin Rabah. Mengapa ini yang saya ambil? Karena mewakili masing-masing karakteristiknya yang tidak persis sama dan memiliki perbedaan tersendiri. Kemudian pengumpulan data, untuk data kualitatif menggunakan observasi dan wawancara yang dilakukan kepada baik itu pimpinan pondok pesantren, guru, ustadz atau ustazah, dan begitu pun kepada santri. Kemudian untuk data kuantitatif nanti menggunakan alat ukur yang telah diuji validitas dan reliabilitasnya. Yang pertama ini ada Dekaner Davison Resiliency Scale atau CDRIS yang dikembangkan oleh Kanner dan Davison pada tahun 2003 tadi, yang telah ditransliterasi resmi oleh Listiandini dan Akmal pada tahun 2015. Kemudian ada skala religiositas yang dikembangkan oleh Amir 2021. Kemudian ini merupakan gambaran tabel pengumpulan data kuantitatifnya, yaitu skala resiliensi dan skala religius. Untuk skala resiliensi terdapat 5 aspek, yaitu pertama kompetensi pribadi, kepercayaan pada diri sendiri, penerimaan positif terhadap perubahan, pengendalian diri, dan pengaruh spiritual. Untuk jumlah itemnya apabila dikalkulasikan jumlahnya adalah terdapat 25 item. Untuk skala religiositas ini meliputi 3 aspek, yaitu keyakinan beragama, praktik beragama, dan pengalaman beragama. Untuk seluruh itemnya nanti kalau dikalkulasikan menjadi item. Untuk analisis datanya, untuk data kualitatif, yaitu model analisis yang dipakai adalah model analisis data Miles and Huberman, itu reduksi data, display data, dan penarikan kesimpulan. Kuantitatif, metode analisis simple linear regression dengan bantuan nanti ada aplikasi SPSS versi 23.0. Ini meliputi 4 tahap yang akan dilakukan. 1, uji validitas dan reliabilitas instrumen. Kemudian 2, uji asumsi klasik, yaitu normalitas dan linearitasnya. Kemudian yang ketiga, analisis deskriptif berdasarkan data yang ada. Kemudian yang keempat, uji hipotesis atau regresi linear sederhana, yaitu data kuantitatif itu sebagai data aktual atau data aktual daripada hasil penelusuran kualitatif yang ada. Jadi antara kuantitatif dan kualitatif saling menguatkan antara satu sama lain.
Kemudian nanti disimpulkan dengan melakukan trimulasi hasil temuan dengan melihat apakah hasil kuantitatif ini membuktikan hasil kualitatif. Baik, demikian persentase proposal yang dapat saya sampaikan. Saya sangat menyadari bahwa proposal saya masih jauh dari kesempurnaan. Olehnya itu, masukan dari para penguji akan sangat berharga bagi saya. Terima kasih. Saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Abdul Ghani sudah mempresentasikan proposalnya. Baik Bapak dan Ibu, kita masuk ke sesi berikutnya. Akan diberikan kesempatan kepada Bapak Ibu peserta seminar. Apakah ada yang ingin menyampaikan pertanyaan atau mungkin saran untuk Pak Abdul Ghani? Disilahkan raise hand Bapak Ibu. Iya, ada audiensnya, Prof. Ya, ini Bapak Ibu audiens. Ada, boleh raise hand? Ada beberapa temannya yang ikut. Bagaimana Bapak dan Ibu? Oh, ini ada satu. Ya, Rosdiana. Iya, terima kasih. Disilakan Ibu Rosdiana Samsudin. Terima kasih izin Pak Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abdul Ghani, boleh dijelaskan kalau dari judulnya kan sikap religius dan resilience. Tadi saya melihat ketika membuat hipotesanya dengan kuantitatif itu uh, apa yang dibuat adalah bagian X1-nya itu sikap religius dan Y-nya di resilience. Apakah pengaruh tadi sikap religius terhadap resilience siswa? Apakah ada? Dan yang kedua, tidak ada pengaruh religius terhadap resilience. Kira-kira di mana ini kan kalau dari judulnya kan peran pendidikan agama Islam terhadap religius dan resilience ini. Mungkin bisa lebih didetailkan lagi yang mana variabel Y-nya, X1 dan X2-nya, karena kalau mungkin menurut saya resilience dan religius ini sebagai variabel X-nya. Ya, terima kasih. Ya, baik, terima kasih atas. Mohon izin, apakah saya bisa langsung menjawab? Silakan Pak Abdul Ghani. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi tadi ada hipotesis. Sebenarnya hipotesis ini adalah dalam rangka untuk menjawab data kuantitatifnya. Jadi ini kan pendekatannya adalah mixed method, jadi kualitatif dan kuantitatif. Untuk kualitatifnya adalah dengan cara eksplorasi atau pendalaman terhadap hasil wawancara dan observasi tadi. Kemudian untuk kuantitatifnya nanti juga ini caranya adalah dengan melakukan penyebaran skala. Nanti kesimpulan akhirnya adalah akan terjawab apakah hipotesis yang ada tadi itu ini cocok gitu. Apakah saling data yang didapat dari hasil wawancara kuantitatif ini, kualitatif ini apakah terbukti gitu. Nah, jadi ini kan peran pendidikan agama Islam. Pertama, pendidikan agama, bagaimana ia membentuk religiusnya, kemudian santri-santri yang memiliki karakter religius atau daya juang